Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan berikut ini untuk pembahasan TIK kelas 1 ya. Kali ini akan mengenal lebih jauh lagi tentang monitor ya. Simak video ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu monitor ya. Simak. Nah, ini mengenal monitor ya. Pengertian dari monitor yaitu monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks. Teks itu atau tulisan. Teks itu atau tulisan ya. Terus ada gambar. Terus bisa mengeluarkan video. Nah, berarti monitor itu ya seperti itu, perangkat keluarannya ya, untuk menampilkan hasil pekerjaan yang kita proses, yang kita misalkan kita ketik ya, kita mengetik apa, menulis apa pada komputer, munculnya pada monitor. Nah, dalam hal ini monitor berperan sebagai perangkat output atau keluaran penyusunan sebuah komputer ya. Dan sebuah komputer tak akan bisa digunakan jika monitornya tidak ada. Kenapa kok monitornya, jika komputer nggak bisa digunakan kalau monitor nggak ada? Nah, alasannya monitor itu dianggap sangat penting dalam sebuah komputer, dan monitor itu termasuk bagian utama ya. Seperti kemarin saya bilang, monitor termasuk bagian utama dari komputer ya, dari 3 bagian komputer. Nah, yang utama kemarin kan itu ada monitor, terus keyboard, terus CPU. Nah, 3 bagian itu, 3 bagian utama. Nah, selanjutnya fungsi dari monitor. Monitor berfungsi dan berperan untuk menampilkan semua data hasil proses, baik itu teks, gambar, atau video yang berasal dari hasil proses. Nah, yang berasal dari hasil yang kita kerjakan. Nah, misalkan kita mau menulis, mau mengetik cerita, kita ketik cerita pada keyboard, terus muncul pada monitor. Nah, dan untuk mencetaknya, kita bisa mencetaknya lewat printer. Nah, nanti muncul di situ hasilnya. Nah, seperti ini. Kalau monitor ya ini gunanya untuk menampilkan hasil secara visual, nah, berupa gambar ya. Jadi dapat kita lihat seperti itu. Semua monitor memiliki resolusi yang berbeda dalam menampilkan gambar yang dihasilkan dari perangkat proses. Misalnya sebuah layar monitor 17 inci besarnya memiliki resolusi 1024x768 inci, merupakan ukuran diagonal pada sebuah monitor, sedangkan resolusi merupakan lebar dan tinggi piksel yang akan menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada sebuah monitor. Nah, semakin besar resolusinya, semakin besar kualitas gambarnya, semakin baik ya, semakin tinggi. Nah, seperti itu. Nah, ini ada beberapa jenis dari monitor. Ada 4 jenis monitor. Nah, ini monitor yang pertama kali yang ada itu berbentuk tabung atau CRT ya, CRT. Nah, kepanjangannya cathode ray tube. Nah, seperti itu. Kedua, LCD, liquid crystal display. Nah, LCD itu masih banyak sekarang, masih banyak dipakai. Tapi kalau dilihat dari samping LCD pasti nggak kelihatan. Kalau LCD harus dilihat dari depan ya. Dan yang ketiga, LED, light emitting diode ya. Ini generasi yang baru dari LCD tadi. Kalau LED dari samping masih kelihatan gambarnya, bisa kelihatan. Jadi kita lihat dari samping monitornya itu masih kelihatan hasilnya, gambarnya ya. Kalau LCD
pasti silau dilihat dari samping. Itu. Yang kemudian yang keempat, monitor plasma. Nah, ini gambarnya lebih tajam, lebih baik dari yang LCD, LED dan CRT. Kalau monitor plasma ini bisa untuk televisi, bisa. Jadi nggak hanya untuk komputer, ya. Nah, ini CRT, cathode ray tube. Nah, atau disebut monitor tabung, ya. Monitor ini sering disebut monitor tabung, bukan tanpa alasan monitor ini disebut begitu, karena pada monitor ini terdapat sebuah media tabung sinar katoda. Nah, di dalam sini ada media tabung, ya. Di sini, ini bentuknya, nah seperti ini monitor tabungnya, besar. Monitor ini bekerja dengan memancarkan sinar elektron ke sebuah titik-titik kecil di layar. Jadi di layar sini ada menampilkan cahaya, titik-titik kecil. Nah, itu buat menampilkan gambar nanti, ya. Monitor ini memiliki konsep kerja yang hampir sama dengan televisi tabung yang berat dan besar, namun memiliki harga yang murah. Nah, kekurangannya dari monitor ini, pemakaian daya listriknya itu sangat besar. Nah, jadi bisa boros, ya, karena memakai tabung, karena masih dalam bentuk tabung, ya. Jadi komponen-komponennya itu masih besar-besar. Nah, dan membutuhkan listrik yang banyak, ya. Nah, ini LCD, Liquid Crystal Display. Nah, seperti ini gambarnya LCD. Ini LCD ini kalau dilihat dari samping pasti kelihatan silau. Nah, nggak bisa dilihat. Nah, itu namanya LCD. Kalau kalian di rumah ada LCD, coba kalian lihat dari samping, ya. Monitor ini sudah tidak menggunakan tabung lagi untuk menampilkan gambar, tapi sudah menggunakan media cairan kristal. Nah, teknologi ini bekerja dengan cara memancarkan sinar melalui kristal cair, lalu dipancarkan secara elektrik yang akan membentuk sebuah panel-panel kecil yang datar. Monitor ini memiliki resolusi yang lebih tinggi dibanding monitor CRT atau monitor tabung. Namun, ukuran monitor ini lebih ramping, ya, lebih tipis. Jadi kalau tabung tadi kan besar, kalau ini lebih tipis lagi. Nah, ini dari samping kan kelihatan ini tipis, seperti itu. Kemudian LED. Nah, ini generasi terbarunya dari LCD tadi. Kalau LCD tadi kekurangannya, ya, dari samping itu silau, nggak kelihatan. Kalau LED dari samping masih kelihatan, bisa kelihatan, ya. Terus gambarnya lebih baik lagi, ya. LED ini memiliki bentuk yang lebih slim alias ramping daripada LCD. Monitor jenis ini juga memiliki kelebihan hal konsumsi daya listrik yang lebih sedikit dibandingkan monitor LCD dan monitor CRT atau monitor tabung, ya. Namun monitor jenis ini memiliki harga yang mahal, ya. Seperti itu. Kemudian monitor plasma. Nah, bentuknya kayak televisi sekarang, ya. Iya, benar. Monitor plasma itu bisa buat televisi juga. Pada monitor ini terdapat gas neon yang dialiri listrik yang akan menciptakan piksel. Gas neon ini berada di antara dua plat kaca, berarti di antara ini kaca-kaca ini. Ini kalau dilihat ada kacanya, dilihat dari dekat. Monitor ini memiliki kualitas gambar yang lebih baik karena proses pembuatan gambar dilakukan secara langsung tanpa diuraikan terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini penjelasan dari jenis-jenis monitor, mengenal monitor. Nah, apa itu monitor? Nah, seperti itu. Nah, coba kalian ingat-ingat, ya, kalau monitor tabung itu bentuknya seperti apa, ya. Terus monitor LCD seperti apa? Coba kalau di rumah ada, coba dilihat
ini monitor apa ya, LCD atau LED atau monitor tabung atau seperti ini monitor plasma. Kalau monitor plasma bisa buat televisi, bisa menampilkan televisi seperti itu. Nah, untuk tugasnya, tugas TIK, silahkan absen pada kolom komentar di bawah video ini tadi ya. Coba gambarkan monitor yang paling kalian sukai dari pilihan monitor tadi di atas tadi ya. Ada 4 tadi, ada monitor tabung, CRT tadi. Nah, kemudian LCD, kemudian LED dan monitor plasma. Nah, silahkan kalian pilih dari keempat gambar monitor tadi, kemudian kalian gambar pada kertas ya. Setelah itu kalian warnai dan foto, dan difoto kirimkan ke saya ya. Saya tunggu. Terima kasih, selamat belajar, selamat mencoba, tetap semangat ya. Ayo semangat. Makasih, demikian TIK untuk kali ini, bahasan TIK kelas 1 SD mengenal tentang monitor lebih jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.